Apakah suara saya kedengeran, Dok? Alhamdulillah kedengar, Ibu. Slide-nya juga Baik, saya lihat jelas. baik. Saya Eni Mulyarsi, saat ini menjabat sebagai Ketua Komite Keperawatan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dan sebagai Ketua Umum Himpunan Perawat Neuroscience Indonesia. Saya akan membawakan tentang peran perawat pada tata laksana stroke pre-hospital. Tadi sudah disinggung banyak oleh Dr. Musid, sehingga mungkin dalam waktu 15 menit saya akan fokus ke peran perawat pada fase pre-hospital. Stroke adalah suatu serangan otak di mana memang setiap menit adalah sangat berharga. Itu sesuai dengan slogan Hari Stroke Nasional Internasional hari ini ya, bahwa waktu adalah sangat berharga. Ini saya tidak bahas lagi latar belakangnya karena sama dengan Dr. Musid, hanya sepintas saja bahwa di Asia Tenggara pun selain di dunia stroke merupakan penyebab kematian nomor 2, di Asia Tenggara kita dengan populasi tertinggi juga memiliki pasien stroke yang terbanyak, hampir 300.000. Kemudian juga tadi dinyatakan ya bahwa kenaikannya signifikan, stroke ini menjadi penyebab utama kematian di rumah sakit setelah jantung dan penyakit yang lain. Nah, di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sendiri sejak berdiri tahun 2013, stroke selalu menduduki peringkat atas, baik kunjungan pasien di IGD maupun di rawat inap. Itu untuk stroke iskemik, belum bila ditambah dengan stroke perdarahan dan SAH. Nah, untuk terapi trombolitik sendiri, ini data dari Angel, kita di Indonesia baru ada sekitar 85 stroke ready hospital, artinya rumah sakit yang memiliki fasilitas untuk trombolitik, yaitu mulai dari Sumatera, di Aceh, Padang, Medan, kemudian Lampung, Palembang, dan Jawa, di sekitar Jabodetabek asal di sekitar 20 rumah sakit. Kemudian di Kalimantan baru ada 2 di Samarinda dan di Tarakan. Kemudian di Sulawesi baru ada 2 di Manado dan Makassar. Demikian juga ada 1 di Kupang dan NTB. Selebihnya masih belum ada. Jadi kita masih membutuhkan banyak sekali rumah sakit yang memfasilitasi pertolongan pertama pada pasien stroke. RTPE di rumah sakit otak sendiri, kita mulai dari tahun 2015 hanya 7 pasien setahun, meningkat secara signifikan pada tahun 2019 mencapai 126. Dan untuk tahun 2020, meskipun ada pandemi, ternyata yang pasien mendapatkan trombolitik juga hampir sekitar 150 orang dalam 1 tahun. Stroke adalah suatu serangan otak yang memerlukan pertolongan segera. Nah, di sini klasifikasi penting Bapak Ibu semua. Yang kita ketahui adalah secara umum ada 2, yaitu perdarahan dan penyumbatan. Nah, untuk penyumbatan ini penyebabnya ada 2 lagi, ada emboli yang tadi disampaikan oleh Dr. Indah maupun trombus. Yang sisanya adalah perdarahan, itu bisa perdarahan intrakranial maupun bisa perdarahan dari subarachnoid. Klasifikasi yang lain sebetulnya ada, tetapi karena waktunya terbatas, jadi saya hanya concern pada 2 klasifikasi ini. Nah, dinyatakan bahwa kalau pada stroke iskemik terjadi penyumbatan tadi baik oleh emboli maupun trombus yang menyebabkan kematian sel neuron. Pada klasifikasi yang kedua, stroke perdarahan, selain kurangnya aliran oksigen tadi, juga ada terjadi hematom, yaitu darah yang membeku yang mengisi rongga intrakranial, sehingga ini yang menyebabkan peningkatan TIK, sehingga bisa menyebabkan tingkat keparahan stroke lebih parah. Tetapi sebetulnya stroke iskemik pun juga bisa menyebabkan peningkatan TIK apabila stroke iskemik itu adalah luas. Oh, maaf sekali lagi. Di sini tanda gejalanya adalah sama, baik iskemik maupun perdarahan, tetapi membutuhkan pengobatan yang bertolak belakang. Di mana kalau stroke iskemik itu bisa mendapatkan heparitisasi, bisa mendapatkan obat antiagregasi trombosit, sedangkan kalau stroke perdarahan tidak bisa mendapatkan obat-obat tersebut. Nah, kita sebagai perawat harus ingat selalu bahwa tadi ya setiap menit adalah berharga. Kita berusaha menyelamatkan daerah yang namanya daerah penumbra, yaitu yang bergambar kuning ini yang berada di sekitar daerah infak. Daerah penumbra ini kekurangan oksigen, tetapi secara struktur neuronnya masih sehat,
Sehingga apabila kita berikan reperfusi secepat mungkin akan mampu menyelamatkan dan tidak menjadikan infak. Tetapi sebaliknya apabila kita pertolongannya terlambat, daerah penumbra ini menjadi infak, akibatnya akan semakin meluas dan menyebabkan meningkatnya angka kecacatan bahkan angka kematian. Atau kalau kita lihat hasil spek di sini, ini gambar pasien yang pertama dan kedua. Gambar pertama ini adalah lebih dari 4 jam, di mana daerah infaknya lebih luas dibanding daerah penumbranya. Sedangkan gambaran pasien kedua ini infaknya masih relatif kecil dibanding daerah penumbra, sehingga pada kasus kedua inilah yang pasien layak untuk diberikan terapi trombolitik. Faktor risiko saya tidak bahas karena sudah dibahas pembicara sebelumnya. Ini tanda gejalanya juga saya tidak ulang lagi ya rekan-rekan semua. Nah, untuk manajemen pasien stroke ini sebenarnya ada 4 fase. Fase pertama adalah hiperakut, yang kedua fase akut, yang ketiga subakut, dan yang keempat adalah fase kronik atau fase rehabilitasi. Setiap fase ini ada masing-masing perawat perannya berbeda. Secara garis besar, pada fase hiperakut ini adalah pre-hospital dan di IGD rumah sakit. Nanti kita akan fokus pada yang pre-hospital. Kemudian fase akut ini bisa di unit stroke, bisa di ICU. Peran perawat adalah bagaimana mempertahankan fungsi vital. Kemudian yang kedua adalah memberikan stimulasi dini, melakukan mobilisasi dini, kemudian melakukan positioning dan ambulasi. Kita mulai dengan edukasi pasien dan keluarga. Dilanjutkan fase subakut, lebih mirip tapi lebih advance lagi, yaitu ada bagaimana mengatasi konstipasi, bagaimana bladder training, bagaimana latihan menelan. Kemudian yang terakhir fase kronik ini kita bagaimana mengoptimalkan peran keluarga dan juga masyarakat dalam memberikan asuhan keperawatan pasien stroke di rumah. Mudah-mudahan waktunya kita cukup untuk membicarakan tentang fase hiperakut. Yang dinyatakan sebagai fase hiperakut adalah sekitar 6 jam pertama setelah onset stroke. Tujuannya adalah menurunkan angka kematian dan meminimalkan kecacatan. Ada beberapa aktivitas. Yang pertama adalah pre-hospital, yaitu bisa di rumah pasien, bisa di klinik, bisa di puskesmas, bahkan bisa di dalam ambulan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah di IGD rumah sakit, yaitu di mana ada pengobatan khusus untuk ischemic stroke, yaitu berupa trombolitik intravena. Nah, pada fase hiperakut ini, waktu merupakan hal yang sangat paling penting, karena di situ ada therapeutic window, ada jendela kesempatan yang apabila kita manfaatkan dengan baik, tadi mampu menyelamatkan daerah penumbra. Kemudian yang kedua, perlu keterlibatan pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Mungkin kita di rumah sakit timnya sudah siap, tetapi kalau pasien dan keluarga belum memahami bahwa stroke itu adalah suatu kedaruratan medik, biasanya akibatnya pasien terlambat dibawa ke rumah sakit. Nah, stroke adalah suatu serangan otak yang merupakan suatu kedaruratan medik, di mana menurut penelitian intervensi dini ini dapat mengurangi sequelae atau cacat akibat stroke. Penanganannya harus komprehensif, jadi ada tim stroke, ada dokter, ada perawat, ada radiolog, ada ahli patologi klinik, ada kalau di ruangan nanti ada tim terapis, ya ada ahli gizi, kemudian ada farmasi, dan itu harus terkoordinir, dimulai dari pre-hospital dan di IGD rumah sakit. Ada suatu rantai keselamatan stroke, ada 7D yang nanti kita akan bahas satu persatu. D yang pertama adalah detection. Detection di sini kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat apabila ada tanda gejala stroke ini, yaitu yang paling mudah adalah FAST. Apakah ada wajahnya mencong sebelah, apakah ada kelemahan tubuh separuh badan, apakah ada gangguan bicara, harus segera bawa ke rumah sakit. Nah, kalau kita lihat memang FAST itu sudah digunakan di seluruh negara ya, di Amerika, di Eropa, di Asia, tetapi memang di beberapa rumah sakit ada penambahan. Seperti ini di Eisenhower Medical Center, mereka nambahin dengan B FAST. FAST-nya sama, tetapi B-nya adalah balance, jadi apakah ada gangguan keseimbangan, dan I-nya adalah I, jadi apakah ada gangguan visual. Nah, di berbagai negara kampanyenya berbeda-beda,
kalau kita di rumah sakit di Indonesia tadi dimodifikasi dengan segera ya, sama apakah ada wajah miring sebelah, kemudian juga apakah ada gerakan yang lumpuh separuh badan, ada gangguan bicara, harus segera dibawa ke rumah sakit. Kalau di Malaysia ini stroke cepat, rawat, jangan lambat, jadi cakap, ekspresi, perasaan kebas, angkat tangan, telepon. Tapi di Skandinavia, di Skotlandia atau di Australia atau di negara Eropa lain masih menggunakan VAS. Nah, kita harus ingat bahwa time is brain. Setiap menit sangat berharga. Nah, nomor emergency yang dapat dihubungi di setiap negara adalah berbeda. Ini beberapa yang ingin kami sampaikan. Untuk di Hong Kong itu 999, kemudian di Rusia 112, sama nih ya di Rusia, kemudian di UK, di United Arab Emirates, di Turki, di Istanbul itu sama 112. Kemudian kalau di Prancis itu 15, di Brasil 192, di Cina 120, di India 102. Yang agak panjang di Afrika Selatan 10177. Jadi diharapkan sebetulnya paling mudah diingat oleh masyarakat. Untuk kita di Indonesia adalah kita bisa menekan 119. Seperti yang disampaikan Bapak Diru tadi, bahwa Indonesia sudah sebetulnya ya sudah mengembangkan suatu aplikasi di mana masyarakat dengan menekan tombol panic stroke ini 119 nanti PSC akan segera menindaklanjuti dengan cepat. Apa itu PSC? PSC adalah Public Safety Center. Ini setiap dinkes di Indonesia memiliki PSC ini, yaitu 119. Di mana tadi yang saya katakan rantai keselamatan stroke pertama kan detection, ini yang kedua adalah dispatch. Jadi kalau ada di masyarakat, di keluarga, rekan-rekan kita ada yang stroke, segera hubungi 119 dan nyatakan ada pasien stroke. Karena penelitian menunjukkan bahwa pengirim yang menelpon dispatcher ini dengan tepat, mereka mampu mendeteksi dengan tepat apabila kita masyarakat menelpon dengan kata-kata yang diucapkan spesifik, ucapkan saja kode stroke atau ini stroke, itu mereka akan segera menindaklanjuti. Selanjutnya adalah delivery. Jadi setelah PSC tadi menerima telepon dari masyarakat, dia segera menginstruksikan ambulan untuk segera menjemput pasien. Nah, time respon dari PSC sampai menghubungi ambulan ini hanya kurang dari 90 detik, maaf. Jadi hanya 1,5 menit. Itu adalah guideline dari AHA, American Heart Association. Nah, untuk delivery ini, pengiriman ambulans ini, pada standar dikatakan petugas ambulan untuk pasien stroke minimal adalah 2 orang perawat yang salah satunya memiliki SIM atau izin mengemudikan mobil. Jadi kenapa harus perawat? Karena di dalam ambulan nanti banyak hal yang harus dikerjakan oleh perawat. Ini ada guideline dari AHA tahun 2019. Saya bacakan sebagian aja, bahwa pasien stroke perlu dikirim ke fasilitas penanganan stroke terdekat tanpa penundaan, yaitu kelasnya kelas 3. Personel ambulan harus terlatih untuk mengenali stroke dengan tes sederhana tadi, dengan VAS ya, dengan VAS, maaf. Kemudian waktu dari menerima panggilan PSC hingga pengiriman ambulan itu harus kurang dari 90 detik. Sedangkan waktu respon EMS tiba di rumah pasien itu harus kurang dari 8 menit. Setelah tiba di rumah pasien, mungkin ada melakukan pemeriksaan, stabilisasi pasien, mungkin pasang infus, memberikan oksigen, itu harus kurang dari 15 menit. Sehingga kita harus ingat lagi bahwa setiap menit sangat berharga. Karena kalau kita tidak ditangani, tadi akan kehilangan fungsi 1,9 juta per menit ya. Jadi kita harus bekerjaan waktu ini. Di ambulan, ini peran perawat, karena dikatakan bahwa petugas ambulan adalah perawat ya, itu mengkaji lagi, menilai ABCD, RW, breathing, circulation, defisit, dan exploration. Jadi harus dilihat semua apakah ada luka antara head to toe, dilihat di balik punggungnya. Kadang-kadang pasien kan ditemukan di kamar mandi jatuh misalnya. Nah ini perawat harus melihat apakah ada luka enggak yang nanti menyebabkan terjadinya komplikasi apabila diberikan tribolitik.
Kemudian pengukuran tanda-tanda vital, memberikan oksigen, tentunya mengukur saturasi oksigen dulu, memberikan oksigen, mengukur kadar gula darah, bila tinggi diberikan insulin, apabila rendah diberikan dextrose, kemudian melakukan perekaman EKG, kemudian menentukan waktu onset, kemudian juga melakukan anamnese terhadap keluarga atau pasien apabila masih bisa bicara, penyakit-penyakit apa sebelumnya yang dimiliki pasien, apakah pasien dilakukan operasi besar, apakah pasien dilakukan lumbal fungsi, apakah pasien minum obat-obat antikoagulansia, yang semuanya itu menandakan apakah ada faktor-faktor kontraindikasi apabila nantinya pasien dilakukan trombolitik. Ini untuk terutama apabila memang kita sudah curiga bahwa pasien memang stroke iskemik dan onsetnya kurang dari 4,5 jam. Kemudian intervensi keperawatan yang lain selama di ambulans atau pre-hospital yang lain adalah pertama, perawat harus meninggikan posisi kepala 15-30 derajat, kemudian memeriksa saturasi oksigen, memberikan oksigen 2 liter per menit, memasang infus, kemudian juga memberikan cairan isotonik melalui infus, mengukur kadar gula darah, seperti saya katakan tadi, mengatasi apabila hiperglikemi ataupun hipoglikemi, kemudian juga nothing per mouth ataupun nothing per oral atau nothing by mouth. Ini ada yang dikembangkan oleh Angel ya, form selama pasien di ambulans. Tetapi memang kalau kami di ambulans rumah sakit kota masih menggunakan yang desain kami sendiri karena ini sesuai dengan sepertinya bahasanya masih menggunakan bahasa Melayu. Jadi kita harus sempurnakan lagi form yang untuk di ambulans ini. Nah, yang penting lagi adalah petugas ambulan tersebut harus memberikan pre-notifikasi, yaitu menghubungi rumah sakit terdekat yang akan dikirim pasien tersebut mengenai usia pasien, kemudian jenis kelamin pasien, waktu onset, ini yang paling penting. Kemudian juga riwayat penyakit lain, tadi yang sudah ditanyakan selama di ambulan, obat-obatan yang sudah dikonsumsi, kemudian juga hasil tes cepat gula darah, kemudian apa terapi apa yang sudah diberikan, dan juga penyakit lain yang relevan. Nah, ini kemarin waktu kami mengadakan pertemuan dengan tim Angel tempat lainnya dari Eropa Timur, ini Dr. Tomek, mereka memang sudah door to needle. Kalau kita masih menggunakan standar dari standar nasional penataan stroke Indonesia maupun dari AHA itu masih kurang dari 60 menit door to needle-nya. Tapi saat ini mereka sudah bisa mencapai 20 menit. Sehingga nanti mungkin kita kalau ada waktu kita diskusikan kenapa mereka bisa sampai mencapai 20 menit door to needle-nya. Ini saya ingin menunjukkan bahwa kita ikut terlibat dalam penyusunan pengembangan aplikasi untuk pre-hospital ini bersama Dr. Indah, Dr. Mursid, dan seluruh tim dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Di berikutnya adalah door di emergency. Ini harus waktu pengkajian juga harus cepat, kemudian juga untuk pasien stroke ini harus mendapatkan prioritas utama pada saat triase apabila dibandingkan dengan pasien lain, stroke-nya harus prioritas utama, pengkajian, pengobatan harus cepat, kemudian kita mengikuti guideline atau protokol yang ada, dan segera diaktifkan kode stroke-nya. Jadi begitu sudah di triase, kalau memang sudah Anda dari berdasarkan onset, berdasarkan tanda gejala fast tadi stroke, langsung teriak kode stroke sehingga tim stroke yang lain dapat segera bertindak juga. Nah, ini di IGD apa saja yang dilakukan oleh perawat sama ya, jadi memonitor tanda vital, terutama tekanan darah, kemudian juga tadi nadi juga penting ya, ada kearitmia atau tidak. Apabila mengaritmia langsung dipasangkan monitor EKG. Kemudian mengkaji fungsi motorik, mengkaji pupil, dan pemeriksaan neurologi yang lain, khususnya adalah saraf kranial yang terkait dengan stroke-nya. Nah, ini kami di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sudah ada acute stroke fast track yang yang gambar kuning ini menunjukkan alur untuk yang kalau pasien tersebut onsetnya kurang dari 4,5 jam, kemudian segera lapor dokter jaga neuro, ini perawat di IGD-nya, kembali kalau memang sudah pasang oksigen, sudah pasang infus, kita tinggal melanjutkan, kemudian ambil darah, tetapi pada guideline AHA yang terbaru disampaikan jangan sampai pemeriksaan darah ini menghambat kecepatan dilakukannya terapi trombolitik, sehingga yang paling direkomendasikan adalah gula darah sepatu, yang lain tidak direkomendasikan, bukan tidak direkomendasikan ya, jangan sampai menunda gitu. Kalau memang penting sekali diperiksa, tapi kalau tidak bisa
diperiksa trombolitik duluan. Kemudian dilakukan CT scan apabila memang CT scan non kontras, apabila perdarahan mengikuti PPK stroke yang biasa, tetapi apabila iskemik segera lakukan berikan terapi trombolitik sesuai untuk yang eligible ya, tentunya sudah dicek untuk indikasi dan kontraindikasinya. 1 jam setelah pemberian trombolitik dilakukan CT angiografi dan CT perfusi bila memungkinkan. Nah, dilihat apakah ada stenosis pada arteri yang besar. Apabila memang ada, dikonsulkan ke dokter neurointervensi dan dokter anestesi untuk pertimbangan dilakukannya mechanical thrombectomy. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa ini adalah tim stroke yang di rumah sakit, IGD rumah sakit, yaitu ada perawat, ada dokter jaga IGD, dokter spesialis saraf. Kami di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, dokter spesialis sarafnya adalah 24 hours. Kemudian ada dokter spesialis bedah saraf, demikian juga 24 hours, ada radiolog, ada farmasi, dan ada personal laboratorium klinik. Ini untuk respon time-nya, tadi door to practitioner ya, artinya sampai dilakukan pemeriksaan dokter selesai harus kurang dari 10 menit, untuk CT scan kurang dari 25 menit, dan sampai hasil selesai kurang dari 40 menit, 45 yang pada secara umum door to needle-nya adalah kurang dari 60 menit. Sekali lagi di negara lain sudah bisa kurang dari 20 menit. Ini data yang di IGD sudah saya sampaikan tadi, kemudian ini pemeriksaan fisik oleh perawat. Hanya untuk ada beberapa penambahan untuk vital sign, jangan lupa ukur tekanan darah kiri dan kanan, kemudian juga segera catat dan laporkan apabila terjadi yang patologis. Kemudian perawat juga bisa melakukan pemeriksaan apakah ada kaku kuduk yang mengarah ke SAH, apalagi apabila diikuti dengan riwayat nyeri kepala hebat. Kemudian ini pemeriksaan neurologi yang lain yang harus dikuasai oleh seorang perawat neuro. Ini untuk D berikutnya adalah draft, general manajemennya adalah saya ulang lagi, jadi harus cepat dan efisien, berikan oksigen sesuai indikasi, monitor tekanan darah apabila ada atrial fibrilasi, terpasang monitor EKG, identifikasi dan obati hipoglikemi atau hiperglikemi, hindari cairan hipotonik atau cairan yang berlebih, kemudian nothing by mouth in the first few hours, dan avoid hyperthermia. Nah, untuk khusus tata laksana tekanan darah, sebaiknya tidak diturunkan kecuali ini pada fase akut, bila pemeriksaan sistoliknya adalah lebih dari 220, kemudian diastoliknya lebih dari 120 dengan 2 kali pengukuran, atau MAP-nya adalah lebih dari 130, atau terdapat gagal ginjal akut atau gagal ginjal atau serangan jantung akut. Kemudian sebaliknya hipotensi juga harus segera dilakukan koreksi. D yang terakhir adalah decision. Decision ini dokter IGD oleh dokter DPJP IGD. Yang pertama adalah pasien apakah indikasi untuk trombolitik atau RTPA atau alteplase. Kemudian juga apakah perlu dilanjutkan dengan mechanical thrombectomy, kemudian apakah pasien perlu masuk ICU, kemudian kalau pasien memang stroke perdarahan, apakah memang perlu operasi segera. Ternyata hasil penelitian juga menunjukkan bukan hanya stroke iskemik yang harus segera dibawa ke rumah sakit, stroke perdarahan juga harus segera dibawa ke rumah sakit, karena apabila diperlukan pertolongan secepatnya dengan evakuasi hematom, hasilnya akan lebih baik karena bekuan darah tersebut belum sempat untuk menyebabkan injury dari neuronnya yang sehat. Jadi memang harus secepatnya juga. Atau mungkin pasien tersebut harus segera masuk unit stroke, jadi tidak perlu alteplase, tidak perlu pembedahan ataupun tidak perlu ruangan ICU. Demikian dari saya. Kita harus selalu ingat bahwa time is brain. Waktu sangat berharga untuk pasien stroke karena dapat menyelamatkan pasien stroke. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Reza. Mohon izin saya stop share. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Eni atas penjelasan dari presentasinya Bu Eni. Dan presentasi memberikan kita wawasan mengenai peran perawat pada tata laksana stroke prahospital. Dan untuk sobat otak yang baru bergabung, saya kembali menyampaikan bahwa link absensi dan juga post test, sekali lagi link absensi
dan juga post-test akan kami bagikan di akhir sesi. Mohon untuk dapat mengikuti acara ini hingga akhir acara nanti. Dan pertanyaan Bapak Ibu sekarang bisa disampaikan di kolom Q&A dan juga di kolom komentar channel YouTube Rumah Sakit Otak. Dan saat ini kita akan membahas satu persatu pertanyaan sudah masuk, dan sebelumnya mohon maaf, mungkin tidak semua pertanyaan akan kami bahas karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Wanti Reza yang menanyakan tentang apakah aplikasi Fast Rescue sudah bisa diaplikasikan di seluruh Indonesia. Saya mohon izin mewakili Dr. Mursyid menjawab pertanyaan tentang ini. Jadi aplikasi Fast Rescue ini sudah bisa digunakan, dan aplikasi ini memang menampilkan daftar rumah sakit yang siap untuk melaksanakan tata laksana stroke secara lengkap dan juga tepat. Dan daftar rumah sakit ini tapi memang baru ada di kota-kota besar. Yang kota besar ada di Jakarta, Surabaya, Medan, dan beberapa kota besar lainnya ada di dalam aplikasi tersebut, sobat otak sekalian. Namun memang ada beberapa fitur yang belum bisa digunakan. Fitur yang sedang kami kembangkan, salah satunya adalah fitur untuk melacak ambulans. Melacak ambulans sejak pertama kali ditelepon oleh kita, dan kemudian hingga sampai ke rumah menjemput pasien. Jadi aplikasi itu masih belum sempurna, namun kami berdoa semoga aplikasi ini dapat diperbaiki dan sehingga nanti bisa semakin lengkap dan semakin membantu masyarakat. Kemudian pertanyaan kedua yang akan kami tanyakan kepada Dr. Indah mengenai gangguan jantung. Jadi seringkali kita jumpai orang-orang yang meninggal mendadak. Nah, ada pertanyaan apakah ini sekiranya adalah suatu serangan stroke atau serangan jantung, dan seringkali ya meninggal mendadak ini terjadi pada saat olahraga. Mungkin ada komentar Dr. Indah, silakan. Catatan meninggal mendadak itu Dr. Reza dan Sobat Otak sering kita dapatkan pada pasien yang memang mengalami gangguan jantung, yaitu sumbatan pada jantung koroner. Karena umumnya kalau pada kondisi stroke itu jarang sekali kita bisa melihat meninggal di tempat karena masih adanya kolateral. Jadi kolateral yang akan membantu kondisi di dalam otak itu yang bisa kita lihat. Dan kalau saran saya pada kondisi saat ini dengan kita sering menggunakan masker, untuk olahraga sendiri jangan menggunakan masker, karena dengan pada saat berolahraga dan menggunakan masker itu akan tentunya memberikan gangguan perfusi atau gangguan oksigenasi baik di pembuluh darah jantung ataupun pembuluh darah otak, sehingga resiko terjadinya serangan jantung mendadak ataupun resiko terjadinya stroke akan menjadi meningkat. Itu yang bisa kita antisipasi, Dr. Reza. Jadi alternatifnya selain olahraga harus pilih-pilih ya Dr. Indah ya. Untuk usia yang lanjut jangan olahraga yang berat. Betul. Dan menyesuaikan tingkat olahraga juga berarti Dr. Indah salah satunya. Karena pilihan olahraga kan ada yang high impact, ada yang low impact. Kalau usianya sudah lanjut, kita sarankan yang low impact aja. Jadi itu akan mengurangi beban dari kondisi otot jantung untuk tidak terlalu berat saat bekerja. Karena pastinya ada penurunan dari fungsi jantung yang kita bisa lihat dari infection-nya biasanya sudah turun dari normalnya yang kita ketahui saat ini di pasien usia-usia yang lanjut. Begitu Dr. Reza. Baik, terima kasih Dr. Indah. Dan selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Eni, Ibu. Izin Ibu. Jadi tadi ada menanyakan, Ibu tadi sempat menyampaikan tentang, ini pertanyaan dari anonim, dari aplikasi Zoom. Tadi Ibu sempat menyampaikan tentang pengukuran tekanan darah di kedua lengan. Mohon izin penjelasan mengapa harus diukur sampai di kedua lengan, Ibu Eni. Dan yang kedua, ada salah satu penanya menanyakan tentang kualifikasi khusus untuk menjadi perawat mahir stroke. Apakah memang ada pelatihan, dan pelatihannya seperti apa untuk bisa menjadi seorang perawat dengan mahir stroke. Dan yang ketiga, seringkali pertanyaan berikutnya untuk para medis, untuk teman-teman yang bertugas di daerah, Bu Eni. Jadi seringkali kita mendapati di lapangan teman-teman yang di daerah, mungkin kalau ada pasien yang datang berobat, baik itu berobat ke dokter ataupun ke tenaga paramedis di tempat yang terpencil, tentu mereka menanyakan kira-kira terapi apa yang bisa diberikan. Terkadang ada yang sudah langsung memberikan pengencer darah atau penurun tekanan darah pada saat awal kejadian. Mohon masukan dari Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Ya, terima kasih Dr. Reza. Di sini ada Dr. Reza dan Dr. Indah. Nanti kalau jawaban saya ada kurang lengkap, mohon dilengkapi, Dok. Ya, yang pertama mengenai tekanan darah. Jadi memang secara fisiologis tekanan darah kiri kanan adalah berbeda, tetapi masih ditoleransi apabila kurang dari 20 perbedaannya. Tetapi kalau ada lebih dari 20, biasanya yang
diakui atau dianggap oleh dokter adalah yang lebih tinggi. Sehingga jangan sampai nanti misalnya dari dinas pagi ke dinas sore, yang dinas pagi mengukurnya yang sebelah kiri misalnya ternyata yang tinggi, kemudian yang diberikan obat antihipertensi, tetapi yang evaluasi berikutnya adalah sebelah kanan. Itu tujuan kita. Jadi supaya berkesinambungan yang mana yang akan dianggap atau diukur selanjutnya, apakah yang di kiri, apakah yang kanan dengan adanya perbedaan tadi. Kemudian untuk pelatihan, betul sekali tadi ya, jadi kualifikasi. Kalau kualifikasi perawat yang bertugas di ambulan, biasanya kita ada namanya basic neuro life support, karena dalam materi basic neuro life support tadi ada juga untuk stroke-nya. Kemudian kalau untuk perawat yang di rumah sakit, baik di IGD, di unit stroke, di stroke ward, ataupun stroke corner, kami ada pelatihan yaitu kerjasama antara Himpunan Perawat Neuroscience Indonesia dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Itu ada pelatihan stroke yang komprehensif 6 hari, tetapi bisa dilanjutkan juga dengan yang advance, yaitu berupa magang di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional selama 10 minggu. Jadi total kira-kira 3 bulan. Itu kita akan mulai tanggal 1 November, kita akan mulai, mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya kita juga akan mengadakan seperti ini. Jadi diawali dengan pelatihan yang 6 hari, kemudian dilanjutkan dengan magang 10 minggu. Kemudian tentang daerah terpencil, di sini memang penting sekali peran perawat. Seperti saya sampaikan tadi, memang sebetulnya untuk rekan-rekan Bapak Ibu semua, awalnya Rumah Sakit Pusat Otak Nasional bekerjasama ISS ya dalam hari ini, Indonesian Stroke Society, bekerjasama dengan Angel dan Kemenkes itu melakukan uji coba aplikasi Fast Rescue ini hanya di 5 kota, yaitu Medan, Palembang, Bandung, Jakarta, dan Jogja. Tetapi ternyata Bapak Menteri Kesehatan, beliau justru menginginkan seluruh Indonesia mampu menggunakan aplikasi ini. Tentunya memang belum sempurna seperti yang disampaikan Dr. Reza, tapi paling tidak Bapak Ibu semua bisa menggunakan yang dengan menekan 119 ini. Karena nanti selanjutnya PSC di masing-masing dinkes, saya rasa setiap daerah sudah ada dinas kesehatan yang memiliki PSC dan mereka sudah memiliki ambulan. Meskipun info dari yang kami dapatkan kemarin, ada dinkes yang memang sudah memiliki banyak ambulan, tetapi ada juga dinkes seperti di Jogja itu masih bekerjasama dengan ambulan-ambulan yang dimiliki rumah sakit lain. Saya rasa apapun mekanismenya, yang jelas masyarakat harus dapat mendapatkan fasilitas ambulan secepatnya agar segera dibawa ke rumah sakit. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa keuntungan apabila pasien dibawa dengan ambulan dibandingkan dengan mobil pribadi. Tentunya yang pertama bisa lebih cepat, kemudian yang kedua kalau sistem radio komunikasi sudah bagus, petugas yang ambulan tadi bisa segera menghubungi rumah sakit yang akan dituju sehingga bisa menghemat waktu gitu. Nah, bagaimana kalau daerah terpencil, kita optimalkan peran kita sebagai perawat, seperti saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah bahwa Anda harus meningkatkan posisi kepala tempat tidur pasien 50-30 derajat, kemudian segera pasang infus, berikan cairan isotonik, hindari yang hipotonik, jadi biasanya kita pasang NaCl yang 0,9%, kemudian juga periksa saturasi oksigen. Apabila kurang dari 95 harus diberikan oksigen 2 liter. Kemudian kalau Anda punya pemeriksaan gula darah cepat, periksa gula darah sewaktu, yang kita harapkan adalah di antara 90 sampai 150. Jadi kalau kurang dari itu, koordinasi dengan dokter mungkin melalui telepon apakah bisa diberikan insulin, sebaliknya apabila rendah, apakah perlu diberikan dextrose. Tentunya ini juga koordinasi dengan dokter setempat. Kemudian lakukan perekaman EKG tadi untuk mengetahui apakah ada aritmia atau tidak. Kemudian jangan berikan makan atau minum beroral sebelum Bapak Ibu yakin bahwa pasien tidak mengalami disfagia. Nah, ini ada juga teknik melakukan screening disfagia, tapi saya khawatir apakah waktunya cukup atau tidak. Salah satu tanda gejala disfagia mungkin pasien tersedak, atau pasien kesadaran menurun, atau pasien selimnya banyak. Ada banyak sebenarnya hal yang kita pelajari untuk menentukan pasien ada disfagia atau tidak. Itu yang bisa dapat kita lakukan. Dan menurut saya kalau obat-obatan ya jangan diberikan
obat antikoagulansia kalau kita nggak yakin bahwa pasien stroke iskemik, karena akibatnya sangat berbahaya kalau tiba-tiba ternyata pasien stroke perdarahan diberikan obat itu kan akan memperparah. Karena bukan berarti kalau pasiennya sadar itu pasien stroke iskemik ya, karena ada juga kalau pasien stroke perdarahannya kecil bisa aja dia kesadarannya bagus gitu, itu bisa terjadi. Kemudian yang terakhir adalah apa yang saya ingin menyampaikan. Oh iya, tadi yang menanyakan boleh diberikan apa tadi ya dok? Selain Oh iya, tadi sempat menanyakan tentang penurun tekanan darah, kan seringkali. Ya, betul. Jadi gini Bapak Ibu semua, dulu saya waktu memang kita belum belajar stroke ya, berapa puluh tahun yang lalu itu setiap ada tekanan darah tinggi, kalau kita di ICU maupun di stroke merawat pasien stroke kan selalu diberikan obat penurun tekanan darah, terutama yang di bawah lidah, karena dulu salah satu merek tertentu lah gitu ya, karena cepat sekali itu tekanan darah turun. Nah kita senang sebagai perawat itu, aduh alhamdulillah berhasil nih tekanan darah turun. Nah ternyata kita tidak menyadari bahwa penurunan tekanan darah ini bisa menyebabkan gangguan perfusi, sehingga justru akan menambah luasnya infak karena terjadi gangguan perfusi yang lebih parah itu, sehingga memang itu tidak direkomendasikan. Karena secara fisiologis sebetulnya tekanan darah ini akan turun, kira-kira 7 hari pertama itu akan turun. Tadi ada pengecualian yang sudah saya sampaikan tadi, Dr. Reza. Mudah-mudahan rekan-rekan memahami itu. Baik, terima kasih Bu Eni. Jadi memang teman-teman perawat, teman-teman para medis, memang adalah menjadi ujung tombak di daerah-daerah terpencil, karena tersebar di seluruh Indonesia. Dan memang sebagai langkah lanjutnya, nanti koordinasi antara teman-teman para medis dan juga teman-teman dokter di daerah Bapak Ibu yang bertugas, agar bisa memaksimalkan tata laksana untuk pasien-pasien stroke di daerah Bapak Ibu.